Jika terjadi angin ribut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan cemas dan segera pergi ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah tentang amalan Anas radhiyallahu an saat terjadi kegelapan. Nadar bin Abdullah radhiyallahu an bercerita, pada masa hidup Anas radhiyallahu an, tiba-tiba pernah terjadi hari menjadi gelap. Maka segera aku jumpai Anas dan bertanya kepadanya, apakah ini pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, aku berlindung kepada Allah jika angin terjadi sedikit kencang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Abu Darda radhiyallahu an juga bercerita, jika terjadi angin ribut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan cemas dan segera pergi ke masjid. Faedah: dewasa ini walaupun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang mengingat masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan para tokoh hanya sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita lihat zaman sekarang ya, sudah Allah tampakkan juga terjadi tsunami di Palu, masjid atau musola yang berada di pesisir laut selamat, di sekitarnya malah hancur. Tsunami di Aceh, ada masjid besar, ketika gelombang datang besar, dia lewat di muka masjid besar itu malah jadi tenang. Itu sudah bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malah apa kita? Setiap ada bencana malah kita mengambil kesempatan untuk kampanye lah, mengambil kesempatan untuk cari simpatik lah dan sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh sebab itu marilah kita luruskan niat kita agar semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah sahabat radhiyallahu an dan kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.